Halo Fok, Hisham kembali lagi. Di bulan Maret 2022, saya tanya ke grup Facebook, mic apa sih yang bagus di harga 500 ribuan? Ada beberapa yang mereka sarankan, tapi kebanyakan orang menyarankan mic ini. Yap, Soundtek 2.1 ini. Dalam membuat video sebelum-sebelumnya, saya pakai mic clip-on dari Boya, yaitu BYM1 yang pernah saya bahas di sini. Kendalanya, tiap perekaman itu suaranya nggak pasti. Kadang tinggi, kadang rendah banget. Ya pokoknya naik turun gitulah. Ngabisin waktu saat proses editing. Sebelumnya saya beli mic ini pakai uang saya sendiri. Jika kalian tertarik untuk membeli mic ini, pastikan kalian beli pakai link affiliate di bawah ya. Selain dari link affiliate di deskripsi, kalian juga bisa donasi via Saweria, BTC, ETH, dan LTC. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih untuk dukungan kalian. Sambil unboxing, kita ngomongin harganya dulu. Mic ini dibanderol dengan harga 499.000, tapi kemarin pas saya beli itu pakai harga pre-order, itu lebih murah 50 ribuan, yaitu di harga 449.000. Oke, dan ini dia dusnya yang berwarna putih dengan tulisan Soundtek. Sangat simple, nice. Kita cek dulu sekelilingnya. Atas dan bawah kosong. Di sisi kiri ada website Soundtek, di belakang ada spesifikasi dan gambar mic-nya saat dipasang di mini tripod yang saya nggak pakai. Di kanan ada bentuk mic-nya yang gede banget. Untuk spesifikasi ada 3 bahasa, Inggris, Indonesia, dan Jepang. Pause saja kalau kalian mau baca. Mic ini mendukung 2 polar pattern, yaitu cardioid dan omnidirectional. Dan di sini juga mendukung sistem operasi Windows, Mac, Android, dan iOS. Menarik. Nanti saya coba tes di iOS ya. Pastikan kalian nonton video ini sampai habis. Di bagian bawah ada fitur unggulannya. Yang pertama ada Active Noise Cancellation, yaitu untuk mengurangi suara bising yang masuk. Yang kedua tadi sudah disebutkan, yaitu 2 polar pattern. Dan yang terakhir dia punya konektor sudah USB Type-C. Tentu ini sangat bagus sekali. Langsung kita unboxing aja isinya. Pertama kita disambut oleh kartu garansi yang di cover 1 tahun oleh Soundtek Indonesia dan buku manual tentunya. Di buku manualnya ini ada 2 bahasa, yaitu Inggris dan Indonesia. Di paket pembeliannya ada mini tripod plastik. Ya kualitasnya sih biasa aja, tapi cukup untuk menopang kerjaan kalian. Di sini paket pembeliannya cuma ini dan mic-nya ini, tidak termasuk stand mic yang di sini. Karena ini harus beli terpisah. Untuk linknya saya simpan di deskripsi. Lanjut ke bintang utama kita. Di sini mic-nya langsung terpasang ke stand-nya ini. Dan ini dia bagian depannya. Terdapat 1 tombol on off ANC di bagian atas, dan di bagian bawah ada knob untuk naikkan turunkan volume. Kalau untuk echo kita harus menekannya terlebih dahulu. Di sini ada 2 indikator, yaitu biru untuk atur volume dan hijau untuk echo. Lanjut ke bagian belakang. Di sini ada knob untuk pilih polar pattern dan mute mic di tengahnya. Di sini juga diberi warna indikator, yang biru untuk cardioid, mati untuk mute, dan merah untuk omnidirectional. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada 3 lubang. Yang pertama untuk monitoring, untuk ke headset. Yang kedua untuk ke bracketnya dengan ukuran 3/8 inci. Dan yang terakhir Type-C. Bahan yang digunakan mic ini kayaknya ada 2. Atasnya ini plastik, sedangkan grill yang ini metal. Dan bagian bawah ini juga plastik, tapi cukup solid lah menurut saya. Kita cek di bagian bawah ada apa lagi. Terdapat kabel yang panjangnya sekitar 2 meter dengan konektor USB-C to USB-A. Dan ada motif kotak-kotak di USB-A-nya. Bagus. Oke lah, beresin dulu sesuatu yang tidak akan saya pakai. Yang penting di sini ada mic tentunya. Dan kabel dong. Serta tripod ini sih opsional ya, karena saya pakai bracket yang kalian tadi lihat. Di stand mic-nya ini juga terdapat lubang 1/4 inci buat tripodnya. Oke, sekarang kita bahas ke stand mic yang di sini. Saya beli di harga 50 ribuan, untuk link ada di deskripsi di bawah. Yang kalian dapatkan hanya stand mic-nya ini, serta mountingnya pakai yang 3/8 inci. Jadi jika kalian mau pakai stand mic yang bawaan ini, kalian butuh 1 converter, yaitu converter 3/8 ke 1/4 ya. Beli lagi ya. Kalian juga bisa pakai langsung ke mic-nya, tapi ya resikonya nggak bisa dinaik turunkan ya, di tilt. Di official store-nya ada bracketnya, stand mic-nya yang lebih bagus, lebih proper, dan lebih simple. Kalau saya nggak salah lihat, dia sudah pakai 1/4 inci. Jadi kalian bisa pakai tanpa beli converter lagi.
Untuk tes suaranya dari tadi sebenarnya kalian udah dengar. Di sini saya pakai settingan cardioid, ANC off dan echo juga off tentunya. Sekarang tes dengan settingan cardioid. ANC-nya saya on kan. Suaranya seperti ini dan coba kalian dengerin berapa detik deh. Sangat hening ya. Coba kalian pakai headphone dan tulis di kolom komentar gimana suaranya. ANC saya off-kan lagi. Noise-nya emang dikit, tapi saat kita ngomong dia tetap nangkep suara dari jauh. Misalkan waktu itu saya pernah monitoring ada motor di jalan ini sekitar 50 meter ke jalan, jadi dia tetap nangkep suara meskipun ANC-nya di on kan, dia akan nangkep suara yang jauh itu. Nggak tahu kenapa, harusnya sih enggak ya, jadi dia cuma hening di waktu kita diam aja. Nah ini ada motor cukup jauh dan suaranya memang hening. Pas saya ngomong nggak tahu deh ketangkap apa enggak, coba kalian tulis di kolom komentar. Oke, saya off kan lagi dan sekarang kita tambahin echo. Untuk echo dia ada suara seperti ini, nggak tahu kedengaran apa enggak, cukup mengganggu. Nah, ini echo-nya di on kan, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini di echo 100%, suaranya kayak harusnya sih menggema ya. Oke, sekarang kita off kan lagi. Karena echo saya nggak akan pakai, ya pakainya paling cuma pas karaokean aja biar seru-seruan ya kan. Untuk tes berikutnya kita ke mode omnidirectional. Ini di mute dulu. Jadi agak kecil, suaranya lebih kecil daripada yang tadi dan detailnya pun gak akan ke bawah dan dia bisa ngerekam di sekeliling mic-nya ini. Jadi untuk meeting harusnya sih kedengaran ya semuanya. Saya pindahin lagi ke cardioid. Nah itu tadi suara omnidirectional, bisa kalian bandingkan dengan yang cardioid. Di buku manualnya pun dia diklaim bisa merekam ASMR. Ya kita coba aja ya. Sekarang saya tes mic-nya di iPhone 8. Untuk Android maaf sekali saya nggak bisa tes. Buat kalian yang penasaran silahkan kirim Android Samsung Z Flip 3 ke saya buat tes sama mic-nya. Buat iPhone kalian butuh satu hal kecil, yaitu OTG yang videonya ada di sini dan link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah. Kenapa kalian butuh OTG ini? Jadi saya tes pakai USB-C to Lightning, ya kabel casanya itu, dan dia nggak nyala. Si mic-nya indikator yang di sini mati dan dia tetap nggak bisa nangkep suaranya. Ya karena powernya juga nggak nyala ya. Tapi dipakai USB-C to Lightning nyala meskipun bukan kabel bawaannya ini. Jadi kalian aman, cuma ya butuh satu hal kecil yaitu OTG. Untuk tes suara di iPhone ya seperti ini dengan mode cardioid dan volumenya di 80%, ANC off. Coba kita on kan. Nah kebetulan ada motor. Oke, suaranya seperti itu. Oke, kita off kan dan kita coba mode omnidirectional. Ya, ini dia suara dari omnidirectional seperti ini. Suaranya pasti lebih kecil daripada cardioid karena dia dengar dari kiri, kanan, depan, belakang.
Kita kembalikan lagi ke cardioid. Oke, sekarang mode echo. Kalian pasti dengar suara yang seperti itu lagi. Mode echo on, tes 1 2 3, tes mic 1 2 3. Suaranya apakah bergema juga? Oke, kalian boleh nilai sendiri. Kita kembalikan dari mode echo off. Oh ya, untuk volume kita coba dinaik tinggikan. Kita naikkan dulu, ini adalah 100%, 90, 80 dan seterusnya. Oke, kita naikkan lagi ke 80%. Sekian video dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Maaf bila ada yang salah soal penjelasan di video ini. Koreksi saya jika salah, silahkan tulis semuanya di kolom komentar di bawah. Jika ada pertanyaan, saya pasti akan jawab. Ayo subscribe ke channel ini karena support kalian sangat begitu berarti bagi saya. Like video ini jika kalian suka, dislike aja kalau saya jelek. Hisham pamit, thank you folks.